Hai, berjumpa lagi dengan saya Dr. Oi. Kali ini saya akan membahas mengenai suatu pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaan saya juga ketika saya belum menjalankan ketofastosis, yaitu adalah ketogenic diet itu berbahayakah? Ya. Mengapa pertanyaan ini timbul dalam hati saya? Karena saya tidak bisa membedakan dua kondisi ini, yaitu kondisi ketosis dan kondisi ketoasidosis. Ketosis itu kondisi di mana hasil dari diet ketogenik itu. Saya menyamakan keduanya ini. Dan saya mengetahui, karena saya dokter, saya mengetahui bahwa ketoasidosis itu sangat berbahaya sekali. Mengancam nyawa dan risiko kematian sangat tinggi. Karena itu, saya mempertanyakan hal ini. Ini terjadi karena saya tidak tahu perbedaannya. Inilah perbedaannya. Ketoasidosis diabetikum itu kadar ketonnya lebih dari 15. Sedangkan ketosis adalah 0,5 sampai dengan 8. Ya. Pada grafik ini bisa ketahui perbedaannya. Satu ketosis yang hanya maksimal sampai 8, sedangkan ketoasidosis bisa sampai 20. Ya. Sangat tinggi sekali perbedaan dan ini adalah berbahaya bagi tubuh pada ketoasidosis. Kemudian kondisi ini disebabkan karena kondisi insulin dalam tubuh seseorang. Jadi pada ketoasidosis itu insulinnya tidak teregulasi atau bahkan absen. Absen itu artinya tidak terproduksi karena kerusakan atau gangguan pada pankreasnya. Karena itu terjadi pada DM tipe 1 atau DM tipe 2 yang memang sudah lama sehingga pankreasnya sendiri sampai rusak. Kalau DM tipe 1 memang sejak awal produksinya berkurang. Ya. Nah, pada kondisi ketosis, insulinnya rendah karena kondisi gula darah ini berhubungan dengan gula darahnya. Nah, gula darah pada kondisi ketoasidosis justru tinggi, ya, sampai 250 bahkan lebih, bisa-bisa sampai 600. Cek sticknya kadang-kadang tidak terbaca lagi. Sedangkan pada ketosis itu rendah, gula darahnya kurang dari 80, bahkan kadang-kadang bisa sampai di bawah 50, tapi tanpa gejala hipoglikemia, gejala kekurangan gula di dalam darah. Tidak terjadi hal itu. Kemudian ini mempengaruhi metabolisme atau pembuangan kencing jadinya di ginjal. Terjadi keton urea, artinya keton yang terproduksi banyak tadi terbuang melalui kencing. Terindikasi di dalam kencing dan juga glikosuria, artinya terdeteksi gula di dalam kencing, biasanya sampai positif 4. Ini karena filtrasinya terganggu dari ginjal itu, GFR-nya menurun. Sedangkan berbeda pada kondisi ketosis, terjadi diuresis osmotik yang ringan. Pada pelaku diet ketogenik, itu terjadi ketosis karena ada juga salah satu ciri khasnya adalah kencingnya banyak. Karena apa? Glikogennya kurang jadinya. Karena gulanya yang masukannya juga kurang, sehingga yang disimpan juga sedikit. Karena glikogen itu, 1 gram glikogen mengikat 3 gram air. Sehingga bila pengikatnya berkurang, maka air yang diikat juga berkurang, akan dibuang melalui kencing. Banyak cairan yang relatif hilang juga, tapi masih bisa terkendali. Dan ini pada gangguan ginjal ini mengakibatkan terjadi asidosis. Jadinya, asidosis itu adalah kondisi keasaman tubuh yang sangat meningkat, tetapi justru pH-nya turun, rendah. pH rendah, asamnya naik jadinya. Dan pada kondisi ketoasidosis itu sangat tinggi sekali. Berbeda dengan kondisi ketosis yang ringan. Pada kondisi di sini itu ditandai dengan pernafasan cepat dan dalam, kusmol namanya, rongsong gitu ya. Tapi pada kondisi ketosis itu berbeda. Jadi memang ringan, tetapi kadang-kadang hanya merasa ampek saja, nggak enak. Tapi setelah minum lebih banyak, biasanya hal itu, gejala itu akan hilang. Jadi mudah mengatasinya. Berbeda dengan di sini, maka harus menambah cairan jauh lebih banyak, sampai berliter-liter lewat infus. Kemudian kondisi otak juga begitu, ada perbedaannya. Pada ketoasidosis diabetikum, kondisinya menurun, bahkan sampai terjadi koma. Sedangkan pada ketosis itu meningkat, full konsentrasi jadinya. Pada performa fisik juga demikian, ketoasidosis turun, pada ketosis justru meningkat menjadi energik dan fit. Ya. Ini gambarannya pada
Bagaimana kedua-duanya berusaha mengakses free fatty acids. Karena apa? Kalau di sini karena kadar gulanya yang sangat rendah, sehingga kondisi glikogen tadi itu cadangan gula di dalam otot maupun di dalam liver sudah dihabiskan, maka satu-satunya cara untuk mendapatkan energi adalah dengan menggunakan free fatty acid atau asam lemak bebas yang menghasilkan keton sebagai bahan bakarnya. Berbeda dengan kondisi yang di ketosidosis di sini, kondisi di sini itu adalah kadar gulanya justru sangat tinggi, tetapi tidak bisa dimasukkan ke dalam sel untuk bahan bakar dari tubuh ini. Karena insulinnya tidak bisa memasukkan, karena insulinnya insufisiensi, tidak efektif, dan juga kurang produksinya karena gangguan insulin yang tadi saya jelaskan. Dan karena itu berusaha menggunakan lemak sebagai bahan bakarnya. Tapi karena selnya belum beradaptasi dengan penggunaan lemak, maka sel tidak bisa menggunakan lemak untuk bahan bakarnya. Jadi, karena butuh bahan bakar terus-menerus, gula tidak bisa diakses, produksi ketonnya juga banyak, pembakaran dari fatnya juga banyak jadinya. Ya. Inilah mekanismenya. Jadi, kesimpulannya adalah kadar keton di dalam darah pada ketosis itu adalah rendah, cukup untuk produksi energi saja dan menjaga fungsi otak agar tetap baik. Kondisi ini adalah metabolik yang alami karena itu 100% aman, dan contohnya adalah ketogenik dan juga fasting atau puasa. Ya. Sedangkan ketoasidosis adalah kadar keton yang sangat tinggi dan berbahaya. Kondisi suatu penyakit yang berbahaya yang harus segera ditangani, bahkan harus penanganan di ICU kondisi ini. Pada umumnya terjadi pada pasien DM atau kondisi gula darah yang sangat tinggi tidak terkontrol, ditambah dengan insufisiensi atau kegagalan insulin atau jumlah insulin dalam tubuh yang sangat rendah atau kurang. Ya. Gampangannya adalah pada ketosis itu gula darahnya rendah, ketonnya rendah. Sedangkan pada ketosidosis gula darahnya tinggi, ketonnya tinggi. Ini perbedaan yang sangat signifikan. Jadi, ketogenic diet itu tidak berbahaya asal sesuai dengan protokolnya, dan ternyata ketosis itu beda dengan ketoasidosis. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Bila bermanfaat, silakan bagikan video ini. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.